silahkan nanti bisa langsung dipotong supaya barangkali kalau ditunggu sampai selesai takutnya nanti jadi keburu lupa. Nah itu barangkali jadi pengantarnya buat Bapak Ibu sekalian. Ya jadi ini saya mulai aja ya. Ini saya mulai dulu. Ini saya buka mulai dari website kita. Sekaligus memang kebetulan kita di sini diharapkan juga Bapak Ibu di sini yang sudah bersedia menjadi technical committee atau mungkin dari sisi tupoksinya akan menjadi reviewer untuk paper-paper yang masuk nanti ke dalam kegiatan internasional conference kita. Diharapkan para TC ini bisa nanti mereview sekitar 2-5 paper per orang. Ya, jadi berikut ini saya coba share. Ini adalah website kita. Jadi selain memang bantuan Ibu untuk membantu mereview nanti, kita juga berharap Bapak Ibu berkenan menjadi bagian dari promosi kegiatan ini untuk men-share website ataupun juga corporate paper ke rekan-rekan di institusi ataupun di bidangnya masing-masing. Jadi ya ini udah kelihatan Bapak Ibu? Ya sudah. Oke, ya ini adalah Terlihat jelas. Tampilan website kita. Hadir tak kanggo Bu Ayu hongko? Nah, ini tampilan website kita. Di sini ada di homes-nya ini sudah ada beberapa. Ini adalah ada isinya, ada bicara, ada invited, mungkin sebagian besar barangkali ada di sini. Juga ada important date-nya, ada publisher yang kita sudah kerjasama. Oke, ya, nahan. Ya, tip nanti. Assalamualaikum. Kerjasama dengan satu proceeding yaitu IOP, dan ini beberapa yang sudah ada yang jadi co-organizer. Nanti untuk kalau misalkan mau mendapatkan call for paper-nya bisa tinggal diklik bagian bawah ini, ada di sini ada Cipas, ini tinggal diklik, ini otomatis dia akan jadi besar. Ini tinggal di save, bisa di share nanti ke rekanan kita ya. Ini kita isinya. Baru di tab kedua ada organization. Organisasi ini adalah para pengurus, ada advisory board-nya di sini, ada organizing committee, ada para TC, yaitu TC itu technical committee yang sekarang hadir di grup ini. Pembicara baik keynote ataupun invited itu otomatis jadi TC juga otomatis. Ini beberapa nama yang ada di sini. Barangkali jika ada yang masuk yang baru yang namanya belum ada, nanti mohon kita dikonfirmasi untuk kita tambahkan ke dalam. Ya, ini ada proses paper submission. Nah di proses submission ini nanti jika Bapak Ibu mau masuk ke EDAS-nya supaya gampang, sini ada linknya. Ya ada linknya. Sebenarnya kemarin juga ada panduannya untuk registrasi bagi yang belum. Ini baik untuk mensubmit paper maupun untuk mau mereview paper. Masuknya lewat sini. Ya. Ini ada ininya. Lalu untuk registrasi, sini udah ada biayanya sama untuk biaya pembayaran kalau mau pakai kartu kredit juga ada di sini. Atau kalau mau dari luar negeri yang pakai kartu kredit bisa juga. Nah kurang lebih itu mungkin isi websitenya. Jadi salah satu contoh, ketika kita klik EDAS di sini untuk masuk, maka kita akan masuk ke sistem EDAS kita. Ini saya coba dulu, ini saya coba logout dulu supaya kelihatan. Jadi ketika kita login pertama, kita klik tadi EDAS dari website, maka dia akan masuk ke menu ini, ya. Situ kita minta memasukkan email address dan password. Jika Bapak Ibu lupa passwordnya, bisa diklik reset password. Nanti otomatis nanti email akan dikirimkan ke email Bapak Ibu untuk
untuk diizinkan untuk memasukkan password yang baru. Jadi jika lupa password dia nanti di sana dia langsung diminta memasukkan password yang baru. Kalau mau yang baru ini meng-create, ini ada create new account. Ya sebenarnya di panduan sudah ada. Nah, anggap dulu ini sudah masuk. Jika Bapak Ibu ada laptop bisa sambil dicoba. Nah di sini nanti otomatis dia akan masuk ke dalam Acipas. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat paper yang mau direview, diklik ada di tombol seperti ini, ada garis 3. Ini menu ada garis 3. Mana Pak? Ini ada garis 3, kelihatan nggak di layar? Nggak ada. Sebelah kanan, sebelah kanan. Kelihatan Pak. Kelihatan di Terlihat, atas Pak. kanan. Terlihat, Pak. Kanan atas. Ya ini nih. Ya paling atas pojok kanan. Ya, Kalau kanan. di handphone juga dia pasti ada di sebelah kanan pojok atas. Iya. Itu ada garis 3, ini diklik. Kalau diklik ini akan muncul beberapa menu. Nah, karena di sini saya sebagai chair, jadi ada banyak menu di sini. Namun di punya Bapak mungkin itu hanya ada beberapa menu. Salah satu di sana diantaranya ada my titik-titik. Ini nanti ada isinya ada my profile, kalau diklik dia my itu ada my profile, my paper, my review, my TPC atau my sharing. Jadi kalau Bapak misalkan Bapak Ibu mau melihat paper yang udah disubmit, klik my paper. Nanti paper Ibu yang disubmit akan muncul. Tapi kalau dalam hal ini kita sebagai reviewer, Bapak Ibu milih my review. Ya, my review. Nanti ketika diklik my review, dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi contoh ini ya. Ini tadi saya simulasikan bahwa saya mau mereview 3 paper ini. Ya, jadi Bapak nanti akan masuk di sini. Ya. Jadi ketika sudah masuk di sini, Bapak Ibu klik meta review. Ini masing-masing ya. Jadi kalau ada 3 paper berarti 3 kali klik. Kalau ada 1 paper karena ini independen ya. Jadi klik dulu contoh saya klik nomor 1. Ini saya klik dia, maka otomatis dia masuk ke sini. Jadi di sini nanti akan diminta accept review atau decline. Nah, jadi artinya barangkali jika papernya misalnya dianggap tidak mampu untuk direview karena bidangnya atau karena mungkin sudah kelebihan, artinya Udah di itu. Bapak Ibu cuma mampu misalkan mereview 2 tapi udah dikirim yang ketiga atau keempat, ya itu silahkan nanti keputusannya bisa di decline atau bisa di accept. Dalam hal ini kita anggap Bapak Ibu akan berkenan karena kita juga nanti akan berusaha mendistribusikan itu untuk tidak terlalu banyak kepada satu orang untuk mendistribusikan paper itu. Kita berharap memang akan lebih banyak lagi reviewer sehingga nanti satu reviewer itu diharapkan maksimum 5 lah. Kecuali invited dan keynote ya. Kalau invited dan keynote itu harusnya bisa lebih dari 5 untuk direview ya. Nah itu kurang lebih. Jadi contoh ini saya klik accept ya. Ini saya klik accept. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti coba. Maka dia akan masuk ke sini. Otomatis dia akan berubah. Yang tadinya notified, artinya sekarang jadi confirm. Artinya berarti kita mengkonfirmasi bahwa kita akan bersedia mereview. Jadi kalau dari sini nanti kita bisa ngecek. Nanti panitia kita akan mencoba mengingatkan Bapak Ibu untuk mengaccept. Kalau misalkan ya seperti sekarang ini kita sudah coba distribusikan ke beberapa reviewer, tapi sepertinya baru Prof. Irwan Effendi yang mengonfirmasi. Nah, barangkali saya anggap mungkin Bapak Ibu belum tahu, jadi ya ini caranya. Tapi sebenarnya ini konfirmasi ini juga otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka emailnya, sebenarnya di sana juga bisa ada link untuk mengaccept atau mendecline. Nah, itu sebenarnya aturannya. Nah, di sini kita anggap dulu sampai di sini. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan pengen melihat papernya, tinggal download papernya di sini ada yang di kolom manuskrip. Ini ada kelihatan ya. Ini tinggal diklik ini nanti otomatis dia bisa ngedownload. Dimasuk diketik dulu mungkin di Word gitu. Lalu setelah itu untuk memasukkan kembali masuk lagi ke sini diklik meta review. Diklik meta review ini, ya, diklik meta review.
maka akan masuk ke sini. Ya, di sini akan masuk ada form penilaian. Jadi Bapak Ibu akan diminta nanti. Jadi artinya ini yang akan menjadi konten kita untuk mereview. Kita akan lihat originality dari paper itu. Artinya originality-nya itu mungkin Bapak Ibu lebih paham lah di bidang pertanian. Ini ada kebaruannya atau ini cuman apa namanya papernya hanya tugas akhir mahasiswa atau bagaimana, ya bisa kelihatan lah dari situ. Nanti penilaian ini nanti ada strong accept itu nilainya 9, accept itu nanti saya kasih tahu. Ada accept itu nilainya 8, weak accept itu nilainya 6, netral itu nilainya 5, weak accept nilainya 4, reject itu nilainya 2, strong reject itu 0. Nah, jadi ini bobotnya 0,5. Jadi kalau dilihat itu signifikan of topic itu juga sama penilaiannya, di mana bobotnya ini 0,3. Nah, presentation itu 0,1 dan recommendation itu 0,1. Jadi artinya nanti bobotnya nanti paper itu diterima atau tidak itu akan kita lihat dari originality-nya bobotnya, karena dia bobotnya 0,5 dari total 1 ya. Nah, ini adalah baru melihat dari secara global. Namun di bawah sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan strength, kekuatan atau kelemahan dari paper ini. Karena memang kan kita submit paper itu kan tujuannya adalah not only for accepted, but the mostly adalah untuk mendapatkan hasil review supaya paper itu bisa lebih baik. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu diminta harus memasukkan komentar minimal 250 karakter. Jadi kalau Bapak Ibu mengetikkan itu kurang dari 250 karakter, nanti dia nggak akan bisa diproses. Jadi mohon 250 karakter itu mungkin itu ya kurang lebih mungkin 3-4 kalimat lah. Jadi intinya maksudnya di situ adalah karena biasanya kalau kita nggak batasi begitu, banyak reviewer itu dia cuman menyebutkan papernya cukup bagus gitu. Nah, jadi tanpa memberikan apa membuat dia bagus gitu kan? Atau kalau bagus gitu, membuat dia kurang bagus. Karena kan harus di reject. Kita harus memberikan kelemahannya supaya berikutnya dia bisa memberikan bisa meningkatkan kualitas penulisannya. Ya. Nah, itu di sini. Lalu di sini juga ada kontribusinya. Kira-kira kalau kontribusi itu kira-kira dampak dari penulisan paper itu kira-kira apa aja. Nah, ini minimum 100 karakter. Nggak perlu terlalu panjang. Yang paling utama memang adalah nomor 1 ini, karena ini akan menjadi masukan buat si penulis. Nah, yang terakhir adalah komen kepada TPC. Nah, ini mungkin apa namanya, ini mungkin tidak perlu, boleh kosong boleh, tidak harus diisi. Tapi jika ada silahkan, tapi kalaupun tidak ada, tapi yang wajib diisi itu adalah kolom isian nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, itu barangkali yang dari nanti setelah itu di save. Ini akan otomatis masuk nanti ke dalam apa namanya, ke dalam papernya. Masukan ini akan masuk ke sana. Nanti intinya satu paper itu harus minimum direview oleh 2 orang, di mana dua-duanya harus memberikan, jika ada salah satu yang memberikan penilaian apa namanya, memberikan penilaian recommendation-nya itu reject atau strong reject, maka walaupun reviewer yang satu lagi atau yang 2 lagi memberikan ini strong accept, ini paper itu biasanya sih akan kita reject, gitu loh. Jadi pokoknya harus semua itu, yang paling bisa kita pertimbangkan itu jika dia weak reject itu kita pertimbangkan untuk jadi major revision. Tapi ketika sudah masuk di zona reject atau strong reject, itu biasanya paper itu wajib kita reject. Itu aturan yang biasa kita pakai. Nah, dalam hal ini mungkin kepada Bapak Ibu yang ini tadi, makanya kita coba mengupayakan supaya meminimumkan masuk ke zona reject atau apalagi strong reject itu, maka kita coba buat pelatihan-pelatihan supaya sebelum disubmit itu sebaiknya memang paper itu sudah melalui proses apa namanya, internal review lah. Jadi minimal dari sisi penulisan atau dari sisi bahasa dia sudah tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu buruk
gitu, kurang lebih begitu. Nah ini mungkin dari format penulisannya, barangkali ada yang mau bertanya. Format proses review menggunakan EDA system gitu. Bertanya, Prof. Ya, silakan. Apakah untuk di reject itu nanti ada total penilaian, misalnya kurang dari 90 itu atau kurang dari 50 atau kurang dari 40 itu pasti akan di reject dari masing-masing reviewer, enggak? Kita akan lihat nanti kalau misalkan itu kan keputusan untuk reject itu kan ada di tangan editor lah. Ya, dalam hal ini salah satunya saya kan gitu ya. Kita lihat nanti di sini. Pokoknya walaupun misalkan ini kita kan biasanya kan kita kirim itu ke 3 reviewer minimal. Ya, dengan harapan minimal 2 akan mereview kan begitu. Nah, jika misalkan katakan dulu ada 3 reviewer atau 4 reviewer, salah satu aja yang bilang ini strong reject dengan alasan yang cukup di sini, maka paper itu akan di reject. Kita tidak lagi memperhitungkan yang lain. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi penilaian dari kekuatan dan kelemahan maupun kontribusi sudah diabaikan begitu. Oh, enggak, kan kita lihat kan kita lihat juga di sini. Misalkan dia bikin reject gitu ya. Kita juga lihat ini ya tulisannya di sini. Kalau misalkan dia tidak menjelaskan dengan baik juga kita akan juga kita ini. Tapi kalau dia bisa menjelaskan alasan dia itu kenapa di reject, itu ya itu maksud saya. Tapi kan jarang kan gitu kan seseorang mereject sesuatu paper tanpa menemukan ada kesalahan kan begitu. Karena kita asumsikan itu Bapak Ibu di sini juga kita asumsikan Bapak Ibu ini adalah sifatnya yang mau membantu dan membangun, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kan kita asumsi kita harus percaya dulu di situ bahwa memang ketika di reject itu biasanya adalah ketika komentar ini terlalu banyak ya, dan kita anggap yang bersangkutan tidak akan mampu memperbaiki itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Karena kan proses review itu kan nggak nyampe 1 bulan. Jadi kita akan mengukur dari situ. Jadi misalkan itu bahasa Inggrisnya juga kurang bagus, penulisannya juga kurang bagus, termasuk juga kontribusinya juga nggak kelihatan gitu kan. Nah ini kita lihat pertimbangan itu yang menjadi biasanya kalau saya menjadi reviewer itu ketika dia masuk ke strong atau reject itu adalah ketika kita lihat kombinasi dari beberapa kekurangan tadi dimiliki oleh satu paper itu. Tapi ketika kita lihat penulisannya sudah bagus, bahasa Inggrisnya juga cukup bagus, tapi ada kekurangan dari sisi konten, nah itu kita kasih rekomendasi. Tolong ini ditingkatkan gitu. Nah, paling kita akan bikin itu dia di weak accept atau di netral. Jadi kalau kita memang melihat paper ini agak-agak sedikit, sebenarnya ada bagusnya gitu ya, pasti kita bikin netral. Nah, jadi biasanya ketika dia masuk di zona 2 ini pasti memang udah semua itu udah terlalu komplik itu kekurangannya, kurang lebih begitu. Kalau kami sebagai reviewer dikasih waktu berapa lama, Prof? Biasanya sih 2 minggu ya, 2 minggu paling lama. 2 minggu, oke. Ya, tapi ya kalau memungkinkan memang kurang dari 2 minggu karena kan ya kita sih sama-sama artinya kan ketika kita kurang dari 2 minggu bisa kita berikan sehingga kita bisa dengan demikian kita memberikan waktu yang lebih banyak buat si penulis untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau kita semua kasih di deadline di ujung-ujung semua, berarti kan kesempatan si author memperbaiki kan menjadi makin kecil. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Kira-kira ada yang boleh tanya lagi sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas, Prof. Okay. Mau tanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Ini kan kalau tidak salah kan ada beberapa kriteria publikasi nanti ya. Ada yang Q1 atau Q2, Q3 atau segala macam itu. Standar ini berarti standar yang general atau bagaimana? Atau bagaimana nih? Nanti kalau dia yang masuk ke jurnal itu, nanti dari sini kita lihat gitu loh. Artinya yang nilainya bagus-bagus itu, tapi artinya nilainya bagus, kita akan seleksi dari sini nanti. Yang bagus-bagus itu akan kita rekomendasikan ke jurnal. Karena kan jurnal itu kan juga kan tidak bisa menerima banyak. Salah satu contoh, Open Agriculture itu dia hanya menerima maksimum 15. Jadi kalaupun kita punya paper bagus 30, dia nggak nerima gitu loh. Karena mungkin dia juga mempertimbangkan, jangan sampai, karena ini kan bukan special issue. Jadi dia juga harus mempertimbangkan biasanya untuk jurnal itu dia harus dari berbagai negara, nggak bisa dari satu negara aja.
Jadi kalau di coupling dari Indonesia semua 30 kan mungkin nanti couplingan dari negara lain jadi hilang. Nah, makanya memang perjanjian kita dengan jurnal terkait itu dia cuman maksimum 15 jurnal. Dan untuk yang satu lagi yang apa tadi namanya itu satu lagi itu yang jurnal ini dia cuma 10 dia bisa cuma nerima 10 yang Journal of Agricultural Science ini dia cuma 10 paper. Selamat. Nah, jadi artinya berarti untuk kalau untuk Asian Journal ini dia bisa sampai 20-an. Artinya berarti untuk saat ini kalau misalkan dari sekian banyak nanti paper, kita hanya boleh mendapatkan 45 paper yang masuk ke jurnal. Jadi katakan semua bagus juga kita hanya couplingnya itu saja. Nah, gitu kira-kira, Pak. Oke, berarti untuk seleksi tadi ini adalah standar umum dulu ya, belum sampai ke yang nanti yang bagus, yang sedang, yang minimal berarti ya, Pak ya? Untuk ke jurnal itu yang pertama untuk review ini memang dia namanya kita bikin standar review umum aja dulu untuk intellectual proceeding, tapi otomatis nanti itu akan kita gunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan paper terkait itu apakah layak untuk dimasukkan ke jurnal. Karena kan salah satu contoh gini juga, Pak. Contoh waktu kemarin kita tahun lalu ada paper memang yang bagus, tapi karena kan ke jurnal itu kan ada tambahan biaya. Nah, yang bersangkutan tidak bersedia tambahan biaya sehingga walaupun bagus dia tidak mau. Ya sudah, berarti kan gitu loh, Pak. Artinya jadi kecuali kalau tadinya sama biaya, karena ini kan harus ada tambahan biayanya. Jadi nanti akan kita tanyakan kepada yang bersangkutan, paper Bapak atau paper Ibu terpilih untuk bisa masuk jurnal, ini apa mau dilanjut atau tidak. Dan juga mungkin nanti sini sedikit mungkin harus ada perbaikan dari tahun lalu. Kalau bisa nanti, karena tahun lalu itu kita agak terlambat publish di proceedingnya karena terlambat kita publish di proceedingnya karena kita kemarin nunggu dulu paper ini sampai kita kirim dulu ke jurnal sampai ada keputusan ini ada peluang untuk diterima, baru kita proses yang IOP-nya. Nah, kalau bisa mungkin untuk kali ini kalau bisa kita artinya itu mungkin rekomendasi supaya IOP-nya itu bisa publish kurang dari 2 bulan gitu loh. Nah, jadi kalau kemarin kan kita kan proses dulu ke jurnal, jadi IOP-nya nunggu. Nah, nunggu dulu artinya kalau misalkan nggak lolos ke jurnalnya bisa masuk ke proceeding. Nah, itu kemarin kejadiannya, makanya agak lama itu proceedingnya publish. Draftnya yang nggak enak. Prof. Ya, siap. Mau tanya Pak Anton, apa kabar? Pak Antonius Tintur, masih ingat? Pak Arjon, tadi kan Pak Arjon bilang katakanlah kuota per kali tayang itu kita hanya kuota sekian itu apakah per kali tayang itu maksudnya terbitan atau bagaimana gitu? Maksudnya ya, begini. Untuk satu kali ya? Penerimaan, iya. Satu kali penerimaan berarti itu pada apa nomor yang sama gitu ya? Iya betul. Iya, Ya, masalah nomor yang sama kita belum tahu karena kan contoh yang Open Agriculture sekarang itu kayaknya itu nggak akan satu nomor karena memang ya, ada yang duluan kan udah publish. Nah yang belakangan pasti itu beda volume itu nanti. Oh gitu. Tapi diharapkan itu akan publish di tahun yang sama kurang lebih begitu. Oh iya iya. Tadinya begini Prof, kalau memungkinkan gitu ya. Kalaupun nanti diterbitkannya pada nomor yang berbeda atau yang berbeda, misal ada nggak peluang gitu dari satu event ini gitu. Misalnya tadi jatahnya kuotanya taruhlah 20, tapi ada yang bagus misalnya, tapi kita masuklah nggak apa-apa tahunnya yang akan datang misal, tapi jadi kan kitanya udah regereg apa tuh ya regereg ya. Cadangan tahun depannya lagi. Tahun depan ada tidak seperti itu kemungkinan gitu? Maksudnya kalau tahun ini nggak lolos, tahun depan dimasukin lagi gitu?
sekarang diajukan, misalnya tadi kuotanya 20, kemudian yang bagus katakanlah 30. Tidak apa-apa misalnya untuk tahun ini 20, tapi tahun depan yang 10 itu jadi bisa tampil untuk tahun depan karena memang sudah bagus. Bisa Bu, kalau bisa. Tapi tidak direview lagi ya, Prof? Ya tentunya tadi kita kan coba kan artinya dalam hal ini contoh lah kayak agriculture sama open, sama agriculture science itu kan kita udah tahu lah kualifikasinya seperti apa levelnya kan gitu. Artinya kalau saya lihat dari pengalaman sepertinya saya dengan Prof. Tualar udah bisa memutuskan lah yang mana ini yang akan diterima yang mana yang tidak gitu loh. Saya kira akurasinya di atas 95% lah. Amin. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan. Nuhun pisan. Terima kasih. Ya, siap. Ada lagi mungkin tadi Prof. mau. Boleh saya? Ya, siap Prof. Pak Anjon, bisa? Ya, silakan. Siap Prof. Sabam, silakan Pak. Ya, sebentar Pak. Hanya 2 saja. Yang pertama, kalau masuk ke jurnal itu kira-kira tambahan biaya berapa? Yang kedua, ada beberapa pengalaman dari rekan-rekan dan bertanya kepada saya, apakah proceedingnya ini akan terbit pakai ISBN? Karena kalau proceeding tanpa ISBN itu nggak berlaku di dalam pengurusan KUM untuk jenjang akademi, apakah ke lektor atau segala macam. Jadi harus punya proceeding yang ada ISBN-nya. Ada 2 kalau, itu yang saya ingin. Kalau nggak salah Pak, ya tapi nanti mungkin Prof. Tualar bisa menambahkan atau yang lainnya. Kalau ISBN itu kalau kita menerbitkan buku. Iya, ISSN barangkali Pak. Biasanya ISSN. Iya. Kalau buku ISBN ya. Tidak Pak. Dua-duanya ISSN dan ISBN. Karena saya dalam proses itu dulu dipertanyakan. Waktu saya mengurus guru besar saya, itu dipertanyakan, kenapa belum terbit proceedingnya? Saya bilang sudah ada di internet. Mereka katakan kalau harus ada ISSN dan ISBN-nya begitu. Jadi ada sekumpulan artikel itu seperti biasalah proceeding lalu ada ISSN dan ISBN-nya. Saya kira itu akan nilai jual kita nanti kalau ditanya kawan-kawan. Karena pengalaman itu tersebar luas. Nah, mungkin Prof. Tualar atau Prof. Irwan bisa membantu saya karena kebetulan saya bukan dari pendidikan gitu. Gini, Pak. Jadi kalau yang IOP ini kan kita sebetulnya diterbitkannya itu kan dalam bentuk jurnal. Iya. Tapi dia IOP conference, jadi dia internasional. Jadi dia punya ISSN, jadi tidak ada nomor dari Indonesia. Kemudian dia terindeks Scopus. Nah, itu yang penting sebetulnya itu. Nah, jadi tidak masalah kecuali kalau memang kita menerbitkan prosedurnya di Indonesia tidak terindeks Scopus, ya memang tadi ya seperti Prof. Sabam tadi kemukakan. Tapi kalau kita punya, ya ini karena diterbitkan juga kan dari sana dari kalau nggak salah namanya Journal Science and Earth ini kalau intinya masuknya di ininya. Tapi dia merupakan hasil dari conference. Nah, kemudian dari selected paper itu nanti kita bisa nanti peluangnya bisa masuk di jurnal yang terindeks Q4, Q3, bahkan Q2 kalau kualifikasinya cukup. Nah, nanti ini yang sebetulnya jadi bagi teman-teman mungkin tadi yang memerlukan tadi yang tinggi, nah mungkin dipersiapkan papernya lebih bagus. Kalau IOP mungkin tidak terlalu berat. Kalau IOP kan dia reviewnya kan tidak sampai menggunakan review eksternal. Kalau yang kita pengalaman sekarang, yang kayak kita yang kemarin tahun lalu di ICESAT yang baru terbit baru 1 orang, yang Q2 sekarang yang ininya baru hari ini terbit. Jadi memang dicicil terbitnya karena memang Pak Dr. Ajon kita berterima kasih, beliau meminta kepada publishernya itu adalah bukan special issue, adalah reguler. Jadi dia kalau dia reguler memang lebih ketat. Nah kemudian tadi seperti tadi, jadi mungkin terbitnya bisa nggak bareng-bareng. Mana yang sudah masuk selesai, pas terbit diterbitkan begitu. Nah, jadi kita harapkan sebetulnya kalau special issue kan kita nggak bisa pakai untuk ininya. Itu mungkin Prof. Sabam tambahannya. Iya, kayaknya. Cukup. Kalau biayanya kira-kira? Sekedar ingin tahu aja. Oh ya, biaya ini saya belum berani nego ulang.
Ya, tapi saya kira nggak akan jauh beda dari tahun lalu. Kalau untuk yang ini, karena ini kan sekarang kan Open Agriculture Journal kan tahun lalu kan Q3. Sekarang jadi Q2. Saya nggak tahu apakah dia mau naikkan atau bagaimana, tapi yang jelas kalau dia dari sananya sih dulu itu $1.000, tapi itu saya nego itu kemarin itu sekitar, saya lupa berapa euronya, tapi dia dirupiahkan itu sekitar 2.700.000 yang Open Agriculture yang sekarang jadi Q2. Yang Copernicus ya, Pak Arjon. Kalau untuk yang ini sekitar 3 jutaan, untuk yang kemarin yang Q3. Q2, yang ketiga. Nah, saya nggak tahu nanti, tapi kalaupun naik biasanya sih nanti mudah-mudahan naik sedikit. Nah, kalau yang satu lagi yang Journal Agriculture Science ini, dia sekitar hampir 2 jutaan yang Q4. Nah, satu lagi ini, dia walaupun Q4 yang Asian Journal Bioscience ini, dia ini agak lumayan, ini sekitar $300. Nah, berarti ini lebih mahal ini dari yang lain. Tapi ya saya tetap siapkan di situ. Itu yang sampai jauh ini berhasil negosiasinya. Meliana Cuman bedanya kalau misalkan Bapak Ibu langsung ke sana, itu kalau khususnya ke Open Agriculture Journal itu kalau nggak salah itu $1.000. Ya, jadi dengan lewat kita, karena kita ada kerjasama, ya bisa dapat segitu. Tapi bisa juga bayarnya ke kita $1.000 nggak apa-apa Pak, nanti kita kurangi 100. Gitu. Apalagi Profesor Sabam nggak apa-apa, kopinya kan laku keras sekarang itu banyak itu. Aduh. Prof Sabam ini ahli kopi, jadi ya, luar biasa. Ya. Pandemi ini mengurangi omset saya Pak, jadi kalau bisa gratis sih kalau bisa masuk nanti. Oke, terima kasih. Cukup jelas. Oke, siap. Prof Arjon, saya mau bertanya. Siap, Pak. Saya Rinafril dari Palembang. Apakah nanti yang paper yang sudah kita review lalu sudah siap untuk dikirim ke jurnal-jurnal itu oleh pihak publisher itu akan mereview kembali? Karena biasanya dari author yang kita kirimkan itu dimintakan siapa-siapa nanti yang akan mereviewnya. Jadi ada 2 kali review. Bagaimana ini? Yang Asian Journal Bioscience ini tidak ada lagi review, hanya ada di kita. Okay. Ya. Yang Open Agriculture Journal itu ada review, tapi yang memilih reviewernya adalah saya. Ya, oh ya, betul begitu ya. Jadi artinya dalam hal ini sebenarnya ya bisa saya pilih orang yang saya kenal jadi reviewernya. Iya. Nah, itu satu keuntungannya. Nah, untuk Journal Agriculture Science ini reviewernya dia juga mereview tapi screening aja, yang memutuskan reviewernya itu di kita. Tapi dia tetap ada review, dia akan suruh perbaiki misalkan itu, tapi biasanya sih tidak sampai detail. Tapi kalau yang Q2 tadi itu detail, nanti mungkin bisa cerita dengan yang lain, itu sangat detail sekali. Cuman memang keuntungannya saya sebagai guest editor di sana dikasih kepercayaan untuk memilih siapa yang menjadi reviewer gitu. Betul. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, siap. Selamat siang, Prof. Arjun. Siap, Pak. Selamat siang, Pak Mula. Ya, saya Mulawarman dari Unsri ya. Ini kawan-kawan ingin kejelasan nih ya. Mungkin kita sudah bisa mengarahkan ke Q2 atau Q4 dan sebagainya. Mohon agar kita diberi input gitu. Seperti apa mereka harus siapkan umpama data gitu ya untuk Q2, lalu Q4 dan sebagainya. Mohon supaya kita diberi pencerahan. Terima kasih. Tapi mungkin yang detailnya sih kita udah ada beberapa seri workshop ya. Di workshop itu kita kasih petunjuk, dan salah satunya mungkin hari Sabtu ini kita akan ada workshop. Kalau misalkan Bapak udah ada ready papernya, silahkan dikirim, kita akan review. Oke, siap. Gitu. Jadi terima biasanya kasih. kalau dari hasil review itu bisa diperbaiki di atas 90%, ya biasanya sih itu akan lolos gitu loh. Karena kadang-kadang banyak yang kita minta review itu dia memang mentok gitu loh, nggak bisa lagi, ya sudah berarti memang di situ gitu.
salah satu yang pasti adalah bahasa Inggris itu memang itu mandatory. Nah, ini kebanyakan kita di Indonesia karena memang begitu mencintai uang itu nggak mau dia mengasih translate ke penerjemah, tapi dipaksa-paksa. Dan bahkan dia hanya menggunakan Trans Google. Nah, itu yang bikin masalah kadang-kadang. Nah, ini mungkin juga perlu masukan buat kita semua. Akhir-akhir ini kan banyak juga yang bermasalah publisher khususnya ke Indonesia, karena dari Indonesia itu banyak paper yang bermasalah dari sisi bahasa Inggris. Jadi kita juga, kebetulan saya pengurusnya IEEE, di IEEE juga banyak disoroti publikasi dari Indonesia. Dan salah satunya yang paling berdampak itu adalah IOP Journal of Physics. Ini bisa kita detek lah dari mana ini sumber masalahnya. Tapi memang di situ karena mungkin karena publish di Journal of Physics itu memang agak lebih mudah. Dan memang sempat dulu kemarin itu, ada 2 tahun itu, hampir semua perguruan tinggi bikin konferensi itu, publishernya itu IOP. Dan di situ itu paper itu membludak masuk ke sana. Nah, ini yang menjadi, ini juga perlu. Jadi sedikit memang dari Indonesia itu agak sedikit, apa ya, ini mungkin perlu kita ini. Jadi makanya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini, kita itu betul-betul strict untuk mengawasi masalah kualitas bahasa Inggris. Itu kira-kira, Pak. Ya, kembali kalau bisa nanti kita rekomenkan masalah bahasa ini, kira-kira ada institusi yang punya kredibilitas untuk itu. Mungkin bisa diinfokan di sini. Saya kira sih banyak di luar negeri ada. Kalau di luar negeri itu kalau nggak salah satu paper itu sekitar 1,5 sampai 2 juta untuk proofread-nya. Nah, dalam negeri juga saya kira ada juga, di UNPAD juga kalau nggak salah ada. Prof. Tolar nanti mungkin bisa menjelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu kira-kira, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf Pak Arjun mau bertanya. Nanti untuk kegiatan hari Sabtu workshop nanti, paper yang digunakan itu, yang kita pakai itu sudah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya jawab ya. Tapi mungkin di sini kita jangan membahas workshop, nanti jadi salah judul kita. Karena ini kita membahas masalah nge-review paper. Tapi ini saya jawab untuk Ibu, ya kalau saya rekomendasikan sih lebih bagus bahasa Indonesia supaya Ibu jangan bolak-balik terjemahin. Jadi kalau udah fix nanti papernya bagus, baru terjemahin. Karena banyak kejadian juga dibawa dalam bahasa Inggris ketika kita, apalagi kalau papernya itu bukan dia yang buat bahasa Inggrisnya. Nah, ketika kita komentari, kita kasih review, dia juga, karena biasanya kalau saya misalkan mereview, kalau papernya bahasa Inggris, saya komentari pakai bahasa Inggris. Kalau papernya bahasa Indonesia, saya komentari pakai bahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang dia juga bingung, kadang-kadang gitu loh. Artinya jadi bingung. Dia mau merubah, pakai bahasa Inggris nggak mampu, dia harus hubungin lagi penerjemah, jadi mahal. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Tapi oke lah, itu untuk nanti workshop nanti bisa kita di grup atau di grup itu. Tapi di sini kita khusus untuk bahas review aja dulu supaya bagaimana kita sama-sama membantu, terutama mungkin di antara kita ini juga barangkali nanti akan juga yang berminat masuk ke jurnal itu, dan kita bagaimana kita bisa sama-sama gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ibaratnya nanti pas di ujung, Pak tolong masukin paper saya dong gitu. Nah, kalau bisa jangan seperti itu kasusnya, tapi betul-betul memang sama-sama dari sekarang kita melakukan proses review itu sesuai dengan standar, sehingga nanti apapun keputusan yang kita putuskan di akhir itu adalah itu yang terbaik untuk semuanya gitu. Terima kasih, Pak. Karena nanti kalau kita paksa juga misalkan paper tertentu masuk ke sana, itu bisa jadi masalah juga ke publisher-nya. Dan juga akan bermasalah kita ke tahun berikutnya. Kalau mereka menemukan terlalu banyak masalah dari paper yang kita submit, kita nanti bisa-bisa tahun berikutnya kita tidak dipercaya untuk kerjasama gitu loh. Nah, gitu kira-kira. Itu yang menjadi trade off-nya atau kendala kita kan, artinya di satu sisi kita pengen memasukkan hak keinginan Bapak Ibu, tapi di sisi lain kita punya keterbatasan karena keputusan akhir bukan di kita. Ya betul Pak. Oke, jadi berikutnya mungkin saya coba kasih gambaran nanti ini saya rekam nanti ini rekamannya nanti saya share. Jadi konten yang mau kita cek nanti di paper itu yang pertama adalah bahasa Inggris itu pasti ya. Yang kedua, ya mungkin kalau Bapak Ibu belum mahir dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa, di-skip aja bahasa Inggrisnya. Karena nanti harapannya tim editor nanti tetap akan mengecek bahasa Inggris.
yang paling utama itu kita fokus itu adalah pertama adalah format penulisan itu, strukturnya gitu loh. Jadi karena banyak juga yang bikin struktur suka-suka gitu loh. Nah, kalau bisa sih standarnya itu IMRAT aja, Introduction, Methodology, Result and Discussion gitu loh. Jadi nggak usah ada sub-sub judul yang lain. Ada related work lah, ada literature review lah, macam-macam gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi kita agak bingung mengikuti susunannya. Nah, itu strukturnya. Lalu yang paling ini juga memang walaupun mungkin tidak kelihatan tidak sulit, tapi memang ini juga publisher sangat tidak menyukai kualitas gambar dan kualitas tabel. Ya, banyak sekali itu kualitas gambar itu yang resolusinya rendah dan juga fontnya kadang-kadang terlalu kecil. Nah, ini harus kita soroti semua. Jadi kita pastikan itu paper itu memang harus jangan ada sampai ada kesalahan yang eye catching gitu ya. Kita tanpa baca udah kelihatan jeleknya gitu, jangan begitu. Jadi artinya penulisan tabel itu fontnya harus jelas, jangan ada yang keluar-keluar jalur atau yang jangan sampai ada. Seringkali itu di tabel itu sering sekali ada teks bahasa Indonesia. Karena ketika dikirim ke penerjemah, tabel sama gambar kan dihapus. Nah, ini yang menjadi seringkali terkendala, mengakibatkan ketika selesai papernya ditranslate, lupa mentranslate tabel yang tadi. Atau juga digambar dia ada, karena ini di-copy dari mana, enggak, dalam gambar itu ada teks bahasa Indonesia. Nah, itu jadi jangan sampai ada teks bahasa Indonesia di dalam gambar maupun tabel. Nah, ini memang harus kita awasi. Nah, yang berikutnya adalah konten. Nah, yang paling utama masalah konten. Kalau masalah yang lain saya mungkin pribadi bisa kontrol, tapi kalau konten saya berharap memang ini dapat dari Bapak Ibu sekarang di sini karena memang dan Bapak Ibu akan kita sesuaikan. Jadi konten itu tadi termasuk originality-nya, termasuk dari mungkin masalah datanya ini benar nggak datanya ini, kan mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Artinya jangan sampai ada data ini kok sepertinya, kan kalau di bidang kita itu misalkan ini disebut misalkan dia stabil gitu ya. Tapi kan kita kan bisa melihat ada ciri-cirinya stabil itu seperti apa gitu loh. Walaupun mungkin kita tidak lihat secara detail. Nah, dalam hal ini juga misalkan contoh misalkan ini ada ukuran batang. Nah, kalau yang dilihat itu misalkan itu tanaman yang dilihat itu adalah mungkin berupa pohon gitu, terus diameternya disebutkan itu hanya milimeter, kan nggak cocok gitu ya. Nah, ini kan kejanggalan-kejanggalan, apa itu typo atau bagaimana. Nah, itu mungkin dari sisi konten. Nah, itu yang kita harapkan yang dilihat tadi selain yang tadi itu. Jadi yang akan kita isikan nanti di dalam penulisan kelemahan dan kelebihan itu di sini di bagian sini itu adalah tadi itu. Bagaimana strukturnya, bagaimana dari sisi novelty-nya, bagaimana originality-nya, bagaimana penelusuran datanya cukup lengkap atau tidak. Nah, dari beberapa saya pernah mereview paper itu, sering sekali penulis itu membuat metodologi itu tidak lengkap. Metode itu kan ciri-cirinya adalah langkah-langkah untuk mendapatkan hasil. Nah, jadi di bagian metodologi itu memang kita harus strict. Dia bagaimana dia dapat datanya, dan seperti apa bentuk datanya sebelum dia mengeluarkan hasilnya. Jadi jangan sampai ada paper yang simsalabim ya. Artinya dia cuma ngasih tahu saya melakukan eksperimen dengan 3R atau metode apa gitu. Udah, tiba-tiba di bagian hasil langsung keluar hasilnya dan entah dari mana dapat hasil itu gitu loh. Nah, kalau istilah review itu memang paper itu harus rigorously ditulis gitu loh. Jadi harus berurut gitu, harus runut istilahnya begitu. Nah, khusus yang mau ke jurnal itu kalau sampai itu, kalau ke proceeding mungkin itu masih bisa kita paksa-paksain. Tapi kalau ke jurnal itu tidak akan pernah bisa. Jadi penulisan metodologi itu memang harus jelas-jelas dia secara sistematis dituliskan sampai dia bisa menghasilkan keluaran itu, outputnya. Nah, itu barangkali yang mungkin ditambahkan supaya kita kesepahaman kita di dalam nanti mereview papernya. Barangkali kalau ada pertanyaan atau mungkin dari Prof. Sabam, Prof. Effendi atau Prof. Sualar atau yang Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman mereview barangkali gitu. Silakan Pak. Ya, barangkali dari saya dulu sebentar Pak. Ya, silakan. Pak Arjon. Ya, silakan Prof. Ya, saya sudah mengirim lama artikel saya.
Dan waktu itu saya cari-cari handout-nya, belum saya temukan waktu itu. Saya sudah kirim jelas tidak sesuai dengan standar tulisan IOP. Jelas sekali. Ini ada tanda nih. Sana memaksimalkan hasil panen udah punya belum? Ya, udah saya mute. Silakan Pak. Saya Prof. Saya atau siapa? Saya. Ya silakan Prof. Ya. Ya. Saya pribadi sudah lama sekali mengirim ketika saya terima undangan WA dari Prof. Simarmata, lalu saya langsung upload karena memang kebetulan ada stok saya satu paper dan saya upload sudah waktu itu dan tidak sesuai dengan standar penulisan IOP. Lalu saya cari-cari lagi bagaimana standar IOP, baru kemudian saya temukan dari Pak Arjon sendiri dan dari Pak Tualar. Jadi saya kira saya tunggu aja lalu hasil review ya sebelum saya ganti itu ya. Pasti saya ikuti bagaimana menulis di IOP. Memang saya sudah beberapa kali menulis di IOP, di Unika, di Nomensen gitu ya. Tapi waktu itu entah bagaimana supaya cepat masuk saya langsung upload. Mohon perhatian nanti kalau harus di-reject, janganlah di-reject karena persoalan format saja. Terima kasih itu aja Pak Arjon. Mohon maaf kalau terlalu banyak permintaan saya. Terima kasih. Kalau format sih kita tidak bakalan reject. Kalau misalkan katakan Bapak Ibu tidak mampu membuat format, panitia akan membuatkan formatnya. Itulah ekstrimnya. Terima kasih ya. Itu. Jadi tapi nanti jangan sampai sembarangan bikin format ya. Nanti dibikin panitia, tolong jangan gitu. Tapi artinya memang kalau memang masalah format itu pasti akan kita perbaiki gitu. Ya, itu format jurnal Pak, suatu jurnal ya. Terima kasih. Ya, oke siap. Terima kasih. Ada beberapa yang udah paper masuk, kita usahakan nanti minggu depan mungkin paling lambat minggu depan LOA-nya keluar lah. Kita udah coba ini, udah kita coba distribusikan. Makanya ada beberapa paper yang udah saya distribusikan. Mudah-mudahan setelah hari ini mohon dibantu walaupun tadi waktunya dikasih 14 hari, mohon izin bantuannya. Tolong jangan sampai 14 hari. Kurang lebih seperti itu kira-kira. Pak Arjon mau tanya, itu paper yang mana ya Pak Arjon yang udah pada masuk? Udah banyak, udah ada 20 paper yang full paper yang masuk. Ini Ibu aja yang masih abstrak. Kalau yang lain, ini Prof. Sabam, ini yang pertama kali ngirim paper ke Acifas itu Prof. Sabam dan langsung full paper. Iya, detik beberapa saat setelah Prof. Simarmata mengirimkan kepada saya flyernya langsung saya upload. Kebetulan saya punya stok gitu. Terima kasih. Ya.